Aham sama sambuddho bhagava. Aham sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamako mayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava satta. Yasaca mayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tam bhagavantang sasat dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam zaman Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa berserta Dhamma dan Sangha. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Handama buddhasa bhagavato Bukla bhaganamakkang paromase. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bersujudkan kepada beliau yang berdekat, yang maha suci, yang telah mencapai penerbangan sempurna oleh diri sendiri.
persujudan kepada Beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai keterangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai keterangan sempurna oleh diri sendiri. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Handama yang salana gamana patang nama se Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Kita buka halaman 31. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Handama yang Buddha Nusatina yang Paromase Iti piso Arahang Sama Sambuddho Pijajana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisada Masarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai keterangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tidak tanduknya, sempurna menempuh jalan Nibbana, mengetahui segenap alam, pemimpin manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Handama yang Dhamma Nusatina yang Paromase Swakato Bhagavata Dhammo Sambhitiko Akadiko Ehipasiko Opanaiko Pacalang Weditapo Vinyuhiti. Dhamma
Selama telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas tak berselang waktu mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Handama yang Sangga, Nusatina yang Karomase. Supati Panno Bhagavato Sawakasanggo. Pujo Pati Panno Bhagavato Sawakasanggo. Nyaya Pati Panno Bhagavato Sawakasanggo. Sami Pati Panno Bhagavato Sawakasanggo. Yadidam Purisa Yoga Nihata Purisa Pukala Kesa Bhagavato Sawakasanggo. Aguneyo Aguneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasakti. Sangga sifat Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga sifat Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga sifat Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga sifat Sang Bagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga sifat Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima pesanan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada tawanya bagi makhluk dunia. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Handama yang saja Kiryagatayo Banamase. Nati me sarananya Buddha saranawara Etena sajawajena Soti me hotu sabadan Nati me sarananya Damo me saranawara Etena sajawajena Sati me hotu sabadan Nati me sarananya Sanggo me saranawara Etena sajawajena Sati me hotu sabadan. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddha pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera, tiada
perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. marilah kita membaca Sutta Tutta. Kandama yang manggala sutang banamase. Ewangi sutang Eva samayang bhagawa sawatiyang viharati jetavane anadapindikasarame atako anyatara dewata abhikantayatiya abhikantawana kewala kapan jetawana loba setwa yena bhagawa renu pasan kami tupasan kami tua bhagawantang abhiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bhagawanta gataya jabasi bahu dewa manusaca manggalani ajintayo amana sodana ruhi manggalamotama asewana cabarana panditana jasewana puja capujaniana eramanggalamotama Patirupadesa sawasoja pupeja atapunyata anasama panidija petama bahu saja si panca winayo jasusi kita subasita daya wajah etama galamotama maka itu padana bodhadara sasanggawa anakula jagamanta etama galamotama danan jada padariya nyatakan jasanggaho
jani kamani etam manggalam utama arati wirati papa majapana jasanya mo amado jadamesu erama galamotama garawo janiwa toja santuti Jakarta nyuta kalenadama sawana etamanggalamutama kanti jaso wajasana samananan jadasana kalenadama sakata etamanggalamutama tapo jabrama jariyanta Arya saja nadasana nibbana cikiriyaja etamanggalamutama buddha kalo kadame sana kampati asoka wirajang kema etamanggalamutama eta bisa nikatwana sabatama parajita sabata soti gacanti tante samanggalamutama. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika sang Bagawa berdiam di Cetawana, Harama milik Hartawana Natapipika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Cetawana mengunjungi sang Bagawa. Setelah datang menghormat sang Bagawa, dia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkat. Mohon uraikan apa berkat utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkat utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan mendidik diri dengan benar. Itulah berkat utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkat utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkat utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan
bacaan tercela, itulah berkat utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkat utama. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkat utama. Memiliki ketahanan, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkat utama. Bersemangat dalam menipis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas empat kebenaran Arya, dan mencapai nirvana, itulah berkat utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh ketenteraman, itulah berkat utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada, itulah berkat utama bagi para dewa dan manusia. Mari kita buka halaman 64. Marilah kita membaca perenungan kerap kali. Handama yang habin hapa cawe kanapa tambana manse Jara Yamohi Jaratito Biari Yamohi Biaring hanatito Maradamohi Maranatito Sabihime Piye Madape Hinana Bawo Hinabawo Sakomi Kamadayado Kamayoni Kamabandu Kamabatisano Yang Kamamarisami Aku ajar malam usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku ajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku ajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian adanya kerap kali kita renungkan. Mari kita bersama-sama untuk mengembangkan batin. Silakan dengan objek masing-masing yang biasa dilakukan di rumah. Meditasi kita mulai.
Sabya Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mendengarkan dhamma desana, mari kita mengokohkan silakan. Handama yang Pancasila aradana karomase. Mayang Bante Isanena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang bante Isanena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Ama bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Saranam gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi
Buddhang saranam gacchami. Tatiyampi Buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Sarana gamangan paripurnaan. Amabante. Atipada veramana sikkhapadang samadhiyami. Panatipada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Adhinadana veramana sikkhapadang samadhiyami. Adhinadana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame sunicacara veramana sikkhapadang samadhiyami. Kame sunicacara Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sawana veramana sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Supaya madhyapamadatthana veramana sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya Madhyapamaddatthana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Ikmāni pañca sikkhapadāni sīlena sukadinyanti sīlena bhogasampada sīlena nikkudinyanti tasama sīla visuddhaye. Amabante Sadhu Sadhu Sadhu. Pemohonan Dhamma Desana. Dhamma yang Dhamma Desana ala Dhamma karomase. Brahma Daloka Nipati Sampati Katanjali Niwara Ayatata Santi Dasata Paraja Vajatika Dete Sudama Anukampi Mampajang Brahma Sampati penguasa dunia Anjali Saya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato
sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaniyana Idam Manggalam di dan sekitarnya yang berbahagia sama pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sekarang adalah masih masa-masa perayaan Waisak. Saya perhatikan di daerah-daerah masih ada jadwal-jadwal perayaan Waisak, masuk di Jakarta, kemarin juga di Palembang. Ya, jadi mohon sekarang merayakan Waisak. Jadi kemudian saya beberapa hari ini karena masih masa-masa jadi saya ambil berkenaan dengan Waisak, tetapi dari segi yang berbeda. Semoga beberapa ini tidak semuanya kita sampaikan, tapi mungkin sebagian masih ada yang buruk. Ya, seperti yang kita ketahui, perayaan Waisak itu kita merayakan 3 peristiwa: kelahiran berwisata sudah pertama, pencapaian pencerahan pasti pertama, dan mangkatnya sampai utama. Nah, mungkin ada dari beberapa atau mungkin beberapa tidak ketahui mengapa ketika Bodhisatta pertama kali dilahirkan di Taman ini, itu para dewa, khususnya bahkan dunia ini, tata surya ini sebenarnya 10.000 tata surya itu ikut bergembira, ikut bersukacita, ya, diiringi dengan gempa bumi bergetarnya tata surya ini sampai 10.000 tata surya. Tapi gempanya kelahiran seluruh wisata termasuk yang lainnya itu tidak menghancurkan, ya, tidak sampai ambruk bangunan, dia hanya bergetar gitu saja. Nanti muncul cahaya keringan-keringan dan sebagainya. Termasuk kata Pak Asita ketika lagi bersemedi di Gunung Himalaya, dia sampai ya, mengapa hari itu kok alam dewa begitu bersukacita? Bagi beberapa tapa yang sudah sangat mahir sekali dalam bermeditasi masa jana-jana, khususnya jana keempat, mereka bisa melihat alam dewa itu sudah biasa. Tapi hari itu dia mengetahui hari itu gembira sekali alam dewa, karena hari itu yang berkumpul bukan hanya alam dewa dari tata surya ini, tapi 10.000 tata surya, ya, jadi luar biasa ramai. Jadi kalau misalnya Bogor, satu kota Bogor itu sudah ramainya bukan main. Bagaimana kalau satu Jawa Barat misalnya, apalagi se Indonesia, wah ramainya bukan main. Ya, jadi ini 10.000 tata surya dari itu berapa triliun. Nah, ternyata mengapa mereka sangat berbeda, ya? Jadi Bodhisatta itu bukan hanya Bodhisatta sejak pertama, tapi setiap calon Buddha semua mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang lalu, sekarang pun akan datang, selalu mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Pertama, mengapa para dewa itu semua sejuta adalah karena munculnya seorang calon Buddha, ya, yang akan menjadi sang Buddha untuk kehidupan terakhir dalam manusia itu, mereka ini harus ada syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Ternyata sebelum Bodhisatta itu dilahirkan dalam manusia, di 10.000 tata surya itu, khususnya dalam dewa,
mereka di alam dewa itu sudah mulai sepi, mulai sunyi. Mengapa alam dewa mulai sunyi? Karena di alam mereka yang ada lebih banyak meninggal, wafat. Dan di alam dewa itu juga bisa meninggal. Sesuai itu kama, di mana ada kelahiran, pasti di situ ada kematian. Ya, masalah tidak. Di mana ada kelahiran, pasti akan ada kematian. Itu sesuai hukumnya. Masalah panjang, pendek umur itu bergantung alam. Kalau kita melihat alam semut, alam nyamuk, ya kita wah kasihan ya nyamuk pendek banget umurnya. Paling berapa minggu, kupu-kupu paling berapa hari, ya. Begitu turun ada yang nggak lama langsung meninggal. Jadi kita pendek, itu sama kayak dewa dalam manusia, pendek dalam manusia. Ya dia itu sangat panjang sekali, ribuan jutaan. Ya ratusan miliar ya tergantung alamnya. Nah di alam dewa itu alam mereka mulai sunyi. Kenapa? Karena yang terlahir dalam dewa itu semakin sedikit. Ada sedikit, ada tapi sedikit. Ya wafat meninggal dalam dewa itu banyak. Sehingga dewa mulai berkurang. Berarti kita ketahui di India kuno itu sudah ada petapa-petapa ajaran-ajaran yang sudah mengajarkan tentang uposatha. Ya, tetapi sudah banyak saat itu. Tetapi bedanya karena mereka masih belum mencapai tingkat kesucian, maka jasa kebajikannya tidak sebanyak kalau berbuat baik kepada di mana nanti muncul ajaran sama Buddha. Itu berbeda sekali. Ya, seperti orang nanam tanaman bibit unggul dengan biasa, itu juga hasilnya pasti berbeda dengan lahan yang sama, dengan luas lahan yang sama, pasti berbeda. Nah itu berbeda. Kemudian kedua, setelah alam dewa itu begitu sunyi, ya, dia nanti sudah ngomong biasanya terakhirnya Bodhisattva itu selalu di surga Kusita sebelum terakhir manusia. Nah itu dimohon oleh para dewa dan 10.000 sudah tersedia. Oh bahwa engkau menyempurnakan praminta, kebajikan sebuah praminta bukan menjadi raja dalam dewa ya atau yang lainnya, tetapi adalah untuk diri sendiri. Sekarang adalah saatnya untuk lahir dalam manusia untuk memberikan dhamma. Biasanya Bodhisattva itu tidak langsung mengiyakan. Dia akan melihat dulu ke ciri-ciri syarat-syaratnya sudah terpenuhi belum untuk terlahir dalam manusia. Telah kalinya hingga nanti mencapai kebudayaan. Yang pertama dia akan melihat usia manusia saat itu sudah mulai satu. Dia usianya tidak lebih dari 100.000 tahun dan tidak kurang dari 100 tahun. Itu dua hal itu selalu ceritakan. Kalau lebih dari 100.000 tahun, maka nanti ketika diajarkan tentang dhamma, khususnya anicca, dukkha dan anatta, mereka nanti tidak percaya. Ini orang berapa 9 berapa bilangnya tidak terkarusnya, tapi kok panjang. Ya, jadi mereka tidak tertarik. Kalau tidak keyakinan itu sulit. Makanya ketika ada mohon, ketika ada permohonan tobat, sang Buddha itu kan mengucapkan atau utat desa mata sadawara, dia satu waktu betul sadhami, terbukalah jalan atau pintu menuju. Itu terjemahkan kehidupan abadi, dan sebenarnya disebut itu adalah padanya duka. Amakasa itu kata lain daripada nirvana. Padanya duka mencapai nirvana bagi mereka yang mendengar dan memiliki keyakinan. Keyakinan itu maksudnya adalah mau mempraktikkan dhamma. Ya, kalau nggak ada keyakinan, nggak ada praktik mempraktikkan dhamma itu sulit. Nah, kemudian kedua, usia manusia tidak boleh kurang dari 100 tahun. Ya, kalau kurang dari 100 tahun, nanti moralitas manusia tidak bisa mengatur. Karena saat itu orang cenderung lebih menyenangi kesenangan dia. Ya, saat ini sebenarnya sudah masa penurunan. Ya, kurang dari 100 tahun.
Menurut kita komentar, setiap 100 tahun setelah kejadian Sang Buddha itu usia Mesir bukan 100 tahun. Nah, kejadian Sang Buddha itu usia Mesir rata-rata 100 tahun. Di mana saat itu orang cenderung untuk tertarik dengan spiritual. Makanya jadi dia kuno saat itu banyak sekali betapa para brahmana mereka yang mempraktikkan spiritual, ya, tertarik spiritual. Beda dengan sekarang masa penurunan, ya, orang cenderung tidak tertarik dengan spiritual. Ya, bisa dilihat di mana-mana banyak kejahatan-kejahatan, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Jadi di Masjidillah itu semua sudah dilakukan. Kabar baiknya saat ini masih ada mereka yang mempraktikkan diri Masjidillah bahkan lebih dari itu. Nah, itu salah satu pertama, gak boleh kurang dari usia 100 tahun. Nah, berdasarkan melihat, oh ini salah pertama pertolongan ini. Kedua, biasanya selalu terakhir di tempat Haji Madinah, ya, di Jabudipah, ya, selalu di benua itu di India kuno, bukan India sebenarnya, India kuno, meliputi Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, termasuk Bhutan. Ya. India kuno itu sangat luas. Selalu dari situ, Sang Buddha yang lampau yang sekarang pada masa lalu di tempat itu. Kemudian calon orang tuanya, ayahnya siapa? Nanti ada lihat masa lampaunya bagaimana, mulai tidak permintaan, termasuk ibunya, ya, terutama ibu itu diceritakan 100.000 kapal ibu tidak pernah putus, selalu melaksanakan di Masjidillah baik. Ya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya kalau mau pasang datang punya anak tato Bodhisatta, Pacceka Buddha, Arahat atau orang suci, itu minimal di Masjidillah itu baik, ya. Selalu rendah hati, ya, sopan, banyak kebajikan, tidak pernah putus 100.000 kapal. Ya. Jadi kalau mau itu minimal setiap wisata dekat. Kalau sudah bertekad, nanti ke depan hari dia berusia itu tidak boleh diajari, dia punya kecenderungan mempraktikkan di Masjidillah dengan baik atau dari Masjidillah dan wisata. Itu otomatis akan muncul. Makanya ketika Ratu namanya itu umur 45 tahun belum juga mengadu. Orang cenderung umumnya kalau belum juga nanti datangnya ke tempat-tempat yang sakral ini, tampil ke dukun dan sebagainya, atau bertekad apa aja nanti kalau sudah punya anak saya ini. Contohnya seperti Sujata, ya, datang ke pohon buahnya bertekad itu kalau saya punya anak nanti saya akan bawa persembahan ke sini. Nah, itu umum orang, ya. Sampai sekarang saya ada yang begitu bertekad, ya, bertahun. Tapi seorang ratu namanya atau calon ibu dari Bodhisatta itu dia selalu melaksanakan uposatha. Jadi dia ada kebajikannya. Nah, kemudian usianya tidak boleh lebih dari 10 bulan 7 hari 6, ya. Jadi ketika dilahirkan Bodhisatta itu usia ibunya itu tidak lebih dari 7 hari. Sama-sama mau budaya lampau, calon Bodhisatta budaya lampau yang sekarang mendatang selalu. Nah, kemudian ayahnya juga haruslah seorang yang punya kebajikan, ya. Nah, kemudian nanti keluarganya itu selalu keluarga Brahmana atau Kshatriya, di mana yang dihormati. Kebetulan di saat Sang Buddha ini yang dihormati adalah Kshatriya, ya. Kalau nanti di masa itu kasta Brahmana yang dihormati nanti lahir di situ, ya. Jadi selalu di keluarga itu, ya. Kenapa? Ya karena memang kebajikan, tidak pernah terlahir di bawah itu, di luar. Karena memang berkat jasa kebajikan dari Bodhisatta itu sendiri, ya. Jadi nanti ada dari keluarga mana bisa pria. Nah, selalu dua ini nanti dilihat. Nah, sama seperti utama
Kasta ksatria itu paling dihormati ketimbang kasta brahmana. Maka beliau memutuskan kepada keluarga ksatria. Nah, jadi kalau sekarang ini sudah terpenuhi semua, nah itu nanti baru beliau memutuskan akan berhenti dalam usia. Nah, karena para dewa kenapa menolak itu ternyata sudah memang ciri-cirinya. Jadi dewa itu bisa meninggal karena beberapa ciri, misalnya bunga di kepalanya itu sudah mulai layu, kemudian pakaiannya biasanya gelap, mulai pusat, ini aura, jadi cahayanya mulai memudar. Nanti mulai keringatan, biasanya dewa akan kelihatan, nanti akan keringatan di ketiaknya. Nah, kemudian nanti juga mulai merasa capek, ya biasanya nggak pernah lelah, mulai capek, ya di bunganya mulai layu, aura pakaiannya itu mulai pusat, mulai keringatan. Nah, mukanya wajah itu mulai terkerut, ya biasanya dewa itu selalu muda seperti orang usia 17-18 tahun. Nah, ini nanti mulai kelihatan tua, berkerut, ya. Kemudian merasa capek dan lelah. Nah, ini nanti kalau sudah muncul salah satu tahun 55 nanti berarti itu karena baiknya usianya sudah mau habis. Nah, jadi ini ciri-ciri kalau yang menikah. Nah, makanya ketika dilahirkan, para dewa itu bersuka sekali ketika Bodhisatta dilahirkan. Karena mereka itu tahu bahwa ini akan menjadi semacam Buddha, akan mengajarkan dhamma. Kalau diajarkan dhamma, nanti akan muncul yang namanya pengetahuan, kebijaksanaan. Akan banyak manusia termasuk para dewa akan mencapai tingkat kesucian. Alam dewa juga akan menjadi damai. Ya, siapa yang tidak bersuka? Ada nggak di sini dalam keluarganya melahirkan, atau keluarganya ketika nanti mungkin sudah berkeluarga, bermengandung, melahirkan, ada yang menangis? Ada nggak, Pak Ibu? Ada nggak menyambut, kalau menyambut cucu, nyambut anaknya, keluarganya yang melahirkan, ada nggak di situ keluarga yang menangis? Biasanya bersuka cita toh. Nah, sama dewa itu bersuka cita kenapa? Karena nanti mereka akan menyambut anggota keluarga mereka, teman mereka akan tambah banyak, tambah senang. Mereka menyambut karena nanti akan diajarkan dhamma yang belum pernah diajarkan sebelumnya, lama dilupakan. Nah, itulah mereka tuh ada yang nanti nyanyi-nyanyi, ada yang nanti menari-nari, ya dan sebagainya. Bersuka senang. Termasuk dunia ini gempa, termasuk tanaman-tanaman, semuanya nanti akan berbunga. Walaupun saat itu bukan masanya berbunga. Termasuk alam binatang yang tadinya bermusuhan, hari itu damai, mereka hidup tenteram. Termasuk alam neraka yang hari itu apinya padam untuk sesaat. Luar biasa jasa kebajikan seorang bodhisatta. Belum menjadi semacam Buddha aja udah menjadi begitu, baru bodhisatta. Termasuk alam hantu. Hari itu mereka tadinya kehausan, kelaparan, mereka terbebas dari penderitaan. Belum khotbah, jadi semacam Buddha aja sudah seperti itu. Luar biasa jasa kebajikan seorang calon bodhisatta, calon semacam Buddha. Ya. Alam neraka apinya padam, alam hantu kelaparan, alam hantu yang saya kehausan, bisa mereka seperti itu berbebas dari mereka. Ya, jadi ini bukan manusia biasa. Ini yang benar-benar disebut sama sang Buddha yang bermanfaat bukan hanya kepada manusia tapi juga terhadap. Makanya tak salah beliau dikenali serta dewa manusia, guru para dewa dan manusia. Ya. Ini istimewanya. Itu biasanya riwayat sang Buddha itu banyak sekali yang dikat, dipotong sesuatu yang kelihatannya itu mungkin supaya tidak terlalu kelihatan mujizat. Ya, jadi banyak dipotong. Kenapa? Karena memang
itu kalau sampai nanti ada orang yang melakukan muncul keraguan, itu bahaya sekali, membawa penderitaan bagi orang itu. Bahkan saya saja ada beberapa orang bahkan Mas sendiri yang melakukan ini kok seperti dongeng. Ya, hati. Kalau membaca jataka, membaca sutra-sutra, seolah-olah itu seperti dongeng. Kenapa? Karena mereka ini tidak memiliki keyakinan. Itu bahaya. Kalau sampai muncul pemikiran, sampai komentar begitu, orang itu nanti akan sulit bisa mengerti dhamma, muncul kejasanaan. Karena dia sendiri meragukan ajaran Sang Buddha, meragukan kesempurnaan kebajikan seorang bodhisattva. Ya, hati-hati. Seharusnya kalau kita membaca sutra-sutra, mendengar bahasa Sang Buddha, membaca jataka, itu muncul inspirasi, muncul sukacita luar biasa. Jadi jangan enteng kebajikan seorang yang memiliki keyakinan kepada seorang Sang Buddha termasuk bodhisattva. Sang Buddha nyatakan, ketika Bante Ananda itu memiliki kekaguman luar biasa kepada Sang Buddha, ada Bante yang lain nyeletuk. Ya, tentunya mereka yang mencapai kesucian. Apa manfaatnya bagimu mengakui seorang Sang Buddha yang berlebihan seperti itu? Ya, terlalu menghormati berlebihan. Sebenarnya nyatakan jangan berkata seperti itu. Karena keyakinan seperti itulah seandainya ya nanti meninggal dalam manusia, dia telah dalam dewa, itu akan menjadi raja dewa, bahkan dengan 7 kelahiran yang berturut-turut. Ini akan meninggal lagi nanti akan jadi dewa, dewa Sakara. Kalau lahir dalam manusia akan menjadi dewa Cakrawati, dewa seluruh dunia, menjadi raja di seluruh dunia dalam 7 kali kelas bagi manusia berturut-turut. Luar biasa. Jadi keyakinan yang istimewa ini kepada seorang Sang Buddha bodhisattva itu luar biasa. Makanya Sang Buddha nyatakan siapa saja yang layak untuk dihormati di bawah stupa itu, yaitu adalah Sang Buddha, ajaran Buddha, para arahat. Salah satunya lagi adalah Cakrawati, dewa raja dari para raja seluruh dunia. Karena Cakrawati ini dia melanjutkan dinasti, menundukkan raja-raja, menundukkan wilayah-wilayah bukan dengan peperangan, tapi dengan kebajikan. Nanti orang-orang yang lain ketika didatangi, semuanya itu datang dengan sukarela, menyerah dengan sukarela, pimpinlah kami. Ya, jadi bukan dengan peperangan, tapi dengan kebajikan. Itu istilah yang disatakan ya Cakrawati, Raja Cakrawati. Jadi tidak pernah ada pertumpahan darah. Semua mereka itu sukarela dipimpin, minta dipimpin karena kekuatan kebajikan daripada seorang Raja Cakrawati. Jadi ini istilahnya itu karisma. Ya, jadi benar-benar berwibawa. Ya, itu raja yang berdaulat, yang memimpin karena jasa. Nah, makanya bodhisatta untuk pada kalinya lahir dari manusia itu sudah sedemikian istimewanya. Tidak salah para dewa bersukacita merayakan termasuk dunia. Bahkan ketika nanti mencapai pencerahan, mengajarkan dhamma termasuk apa, itu ada cahaya yang dibilang itu sebenarnya juga tercatat di Tiongkok kuno. Saya lupa biografinya itu dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Itu ternyata di China kuno itu mereka bisa melihat cahaya gila-gila yang tembus langit itu sebenarnya sampai 10.000 secara surya. Itu bisa kelihatan ya dari Tiongkok kuno. Ketika ada yang lihat itu kemudian tanya kepada sesepuh, orang Tiongkok kuno juga ada yang puasa. Ya sekarang kita kenal dengan Tao, ajaran Tao. Mereka yang berangkat yang puasa, mereka punya kemampuan batin juga bisa melihat secara batin. Saat ini katanya sudah lahir seorang manusia yang disebut itu kalau akan menjadi Sang Buddha. Bahwa saat ini sudah mencapai penjelasan, saat ini mengajarkan dhamma, saat ini sudah wafat. Itu ada jalan.
ya luar biasa deh. 2000 tahun sebelum Masehi catatnya sampai sini masih ada, termasuk 4 tempat di India ditemukan kembali ketika sudah dilupakan, mungkin terkubur harus menjadi kubur, yaitu tempat kelahiran, tempat mencapai pencerahan, pendamaian dan wafat, ya dari pesantren semacam budaya itu ditemukan karena catatan dari yang kuno dari suku bangsa, yaitu yang dikenal dengan Tok Sanjong Guru di Sundukong. Ya, Sundukong itu cerita belakangan abad 12, sedangkan catatan dari suku bangsa itu adalah abad ke-6. Beliau mencatat dengan detail. Misalnya di sini tempat kelahiran dari wisata terutama. Nanti ciri-cirinya apa? Nanti sini sekian ratus meter, sekian kilo, arah kemana, ciri-cirinya apa? Itu ciri-cirinya selalu ada pilar raja Asoka. Nah, berdasarkan catatan-catatan itulah kemudian orang Inggris zaman itu mencari, karena India jajahan Inggris, jajahan Inggris itu mereka mencari naskah-naskah. Sebenarnya tujuan mereka adalah mencari harta karun. Biasanya pura-pura berburu itu nyari. Sebenarnya adalah mencari harta karun. Nah, karena ini ada catatan menarik hati mereka mencari. Ya, orang-orang dulu penjelajah dulu itu suka sekali dengan peninggalan-peninggalan kuno. Siapa tahu ada harta karunnya, ya. Berburu itu salah satunya, itu alibi saja. Nah, biasanya untuk ekspedisi mereka itu mencari tempat-tempat yang ada harta. Tidak salah juga, karena tempat itu termasuk harta karun daripada spiritual. Justru mereka ini terbiasa bisa membuka tempat-tempat ini yang lama dilupakan, dan sehingga digali lagi, muncul lagi, digali kembali. Termasuk cari dulu itu biasa dari orang Inggris. Ya sebelum Belanda, Inggris dulu yang di Nusantara, yaitu Jenderal Raffles, termasuk ini Kebun Raya, Bogor itu juga orang Inggris. Ya, Jenderal Inggris, ya Raffles termasuk bunga terbesar di dunia ditemukan oleh Jenderal Inggris, makanya disebut bunga Rafflesia, dia dari namanya. Ya, kalau nggak tahu lihat betul-betul seperti apa bunga Rafflesia itu ditemukan di Bengkulu, ya bunganya sangat besar. Ya, nanti lihat aja di Google seperti apa bunganya. Itu disebut bunga terbesar di dunia, bunga Rafflesia. Nah, itu jadi sesungguhnya kita betul-betul bangga, berbahagia, karena sesungguhnya dalam ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran kuno yang sudah lama dilupakan, kemudian ditemukan kembali oleh Sang Buddha dan diajarkan kembali, dan sampai saat ini masih bertahan. Saya pertama pernah mengamalkan bahwa ajaran beliau akan bertahan selama 5.000 tahun. Tetapi nanti ya, selama di dunia ini masih ada mereka yang mempraktikkan dalam dunia dengan baik, maka di dunia ini tidak akan pernah kosong dari mereka yang mencapai tingkat-tingkat kesetiaan. Jadi dua hal yang berbeda, satu ramalan tentang umur, satu ramalan tentang praktik. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Dan untuk diketahui, di Sri Lanka masih ada praktik, ya, seperti Vietnam, ya, di Myanmar juga daerah-daerah perdagangan masih ada praktik yang sangat ketat. Di Thailand sendiri, Thailand, Laos, Kamboja, khususnya Thailand, masih ada praktik Dutangga atau Budo. Ya, biasanya Budo yang ketat, itu mereka tidak mau dipublikasi karena umumnya mereka tidak mau diketahui praktik sila mereka. Dutangga, Budo itu sebenarnya ada praktik yang sulit, ada 13. Ya, misalnya hanya menggunakan jubah 3 lebah, ini jubah rangka, mesti buat musim dingin. Nah, ini jubah luar sama-sama. Biasanya itu. Nah, kemudian menggunakannya selalu dari pembungkus mayat. Ya.
Kalau tidak kumpul semuanya, mereka nanti akan menggunakan dari kain buatan. Makanya ketika acara itu terkenal sekali tahun 40 itu umat tahu beliau tidak mau didanakan jubah langsung jadi, mereka itu nanti akan memainkan kain putih, ya, kain kaci, ya, misalnya kain putih itu, mereka nanti taruh di pohon atau di pinggir jalan didekatin. Ini khusus untuk petapa, silakan diambil itu digunakan berjubah. Nah, itu biasanya mereka petapa tahu ini kain ini orang kehilangan atau memang khusus didanakan atau memang sudah dari dulu, mereka tahu. Karena kalau kebajikan mereka sudah mereka tahu. Karena beda, kalau kain jatuh, ketinggalan, orang mencari lagi mereka tahu. Mereka bukan, tetapi begitu kain itu memang ditinggalin khusus untuk didanakan, tidak digunakan lagi, mereka akan ambil. Nah itu mereka bisa digunakan gitu. Dan dijauh sendiri. Ini dari kain nangka, dari getah nangka. Ya, ketelan beberapa berak masih lumayan ribet, namun lama prosesnya. Jadi nanti pohon nangka itu yang sudah tua nanti dipotong-potong kecil, lumayan keras, yaitu nanti dibungkus dengan kain seperti teh celup lah. Ya. Nanti buat apa namanya, biasanya padi yang besar air sampai mendidih, nanti buat itu dicelup sampai keluar sari-sarinya itu getahnya baru celupin itu kain jubahnya. Biasanya itu harus diawasi, diulang-ulang. Gak bisa ditinggalin karena nanti warnanya dia akan numpuk satu aja. Lakukan harus diangkat-angkat. Itu lama prosesnya. Sehingga nanti seperti ini. Nah ini dari kita. Kenapa Myanmar ada merah, Tibet ada merah? Karena bahannya beda. Tidak semua tempat itu bahannya sama. Yang penting dia dari alam, ya, dari akar-akaran atau dari kulit pohon atau dari kulit kayu atau dari pohon. Warnanya yang penting tidak terlalu cerah, tidak terlalu semarak. Biasanya merah marron, kuning, ya. Pada tetap kuning, ya. Mungkin karena di Thailand dari kuning itu susah, sehingga warnanya seperti ini. Nah, tapi ada juga yang kuning, banyak ada dua warna. Biasanya Mahanika di Thailand itu. Nah, kalau yang bersih mereka yang hutan, ya utuhnya mereka lebih yang warna seperti ini. Ya, ini hanya kesepakatan saja. Ya, di Bapak Ibu sesama sesungguhnya Dhamma saat ini bisa bertahan karena jasa kebajikan daripada seorang Sang Buddha, ya, jadi dan juga kebajikan daripada umat manusia itu sendiri. Selama kita masih tertarik dengan Dhamma, yang sebenarnya selama kita masih tertarik dengan Bhakti, maka Dhamma ini masih akan bertahan. Ketika Sang Buddha akan wafat di Kusinara, dia berpesan ya pada Anda bahwa saat ini itu ada banyak sekali para dewa itu memuja dengan tarian, dengan musik, dengan bunga-bungaan, termasuk alam ini, bunga surgawi maupun surga dalam dunia ini, mereka menghormati itu. Tapi sudah menyatakan bahwa penghormatan tertinggi adalah ketika Dhamma ajaran sebenarnya itu dipraktikkan, ya, sesuai kemampuan. Jadi kalau dengan itu memang dipraktikkan, tentu sampai bagaimana bisa mencapai kesucian. Tapi saat ini minimal Dhamma beliau itu dipraktikkan dengan tujuan supaya bisa membebaskan dari duka, menghindarkan kita lahir dalam alam menderita saat ini atau terakhir. Karena dengan praktek itu kemudian kita bertekad sebenarnya jasa ini nanti merawat kita pada dunia duka, maka nanti ke depan kita akan tarik lagi dengan Dhamma, mempraktekkan lagi ajaran, ya. Apakah sebagai manusia atau dalam diri atau dalam lain, kita cenderung untuk ingat kebajikan, sehingga nanti dalam banyak kelahiran ketika kebajikan kita sudah cukup, nanti ketika ada ajaran Sang Buddha, apakah dalam dewa, dalam manusia, nanti kita akan gampang mencapai tingkat kesucian.
Ya, jadi berbuat sedikit sudah menjadi kesucian, praktek sedikit sudah menjadi kesucian, karena kita punya kewajiban dulu. Nanti kita akan cenderung berbuat baik dengan banyak. Ya, sehingga itu nanti kalau kita jadi orang kaya raya, pernah sebagai raja misalnya gitu, atau pernah sebagai orang yang tidak mampu sekalipun, kita itu akan cenderung untuk memiliki keyakinan yang kuat kepada rencana. Ya, jadi tidak mentang-mentang karena kaya raya nanti dia hura-hura saja. Ya, tidak mentang-mentang kalau miskin sulit, dia nanti punya alasan hidupnya sulit bagaimana mau kawin tidak mau. Jadi hidupnya kerja aja. Jadi dia bisa meluangkan waktu untuk spiritual. Ya, tidak melulu hanya untuk mencari penghidupan saja. Karena kita ini sebenarnya bukan makan untuk hidup atau hidup untuk makan, ya. Sebaliknya, bukan hidup untuk makan, tapi kita makan hanya untuk kehidupan. Jadi makan secukupnya. Yang sampai nanti sudah banyak harta masih cari kerja saja. Ya, ada yang gitu. Jadi sampai malam masih kerja. Ya, padahal hartanya banyak. Karena berpikir dengan banyak harta itu sudah bahagia. Ya, jadi dalam memang materi itu untuk memang perlu, tetapi harus seimbang. Ya, karena kehidupan itu bukan hanya kali ini. Ya, maksudnya itu bukan sekali ini saja. Masih ada hidup berikutnya kalau kita belum sempurna kebajikan kita, belum mencapai tingkat kesucian. Maka apa yang ada itu harus disempurnakan dengan berbuat baik. Ya, berbuat baik bisa dengan praktekkan kebajikan dengan sila. Berbuat baik bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan keterampilan kita. Nah, sesuaikan untuk bisa mempraktikkan sehari-hari. Seperti halnya bodhisattva selalu menggunakan perbuatan baik dimanapun dia terlahir atau berada. Sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang kaya, bahkan sebagai raja sekalipun, bodhisattva selalu menggunakan kebajikan. Sehingga tercapai dari kedua mereka, kita kedua beliau sampai jadi seorang sang Buddha. Maka kita semua kalau mau seperti beliau, teladan seperti beliau, dan generasi bisa mencapai juga kebiasaan dengan dasar kebajikan. Tentu dengan kapasitas hanya mencapai tingkat kesucian misalnya atau pikiran. Kalau mau jadi sang Buddha juga, minimal perbedaannya di depan sang Buddha. Ya, kalau tertarik bisa dari sekarang. Siapa tahu nanti dengan dasar kebajikan saat ini, nanti ke depan ketika ada sang Buddha, cukup bekalnya nanti bertekad saat itu. Maka akan pasti dia akan merasa sang Buddha, nanti ke depan akan menjadi sang Buddha. Ya, kalau mau tertarik bersedia itu sangat benar-benar luas sekali. Kita seperti itu. Kenapa? Karena ingin membebaskan makhluk lain, pihak lain dari penderitaan. Itu adalah cita-cita bersama. Yang ada adalah bagaimana supaya makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Ini adalah pasti besar yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua maju dalam Buddha Sasana, dalam Dhamma dan Sang Buddha, sehingga kita terinspirasi termotivasi dan seorang manusia bodhisatta, kemudian sama Sang Buddha yang sudah tercapai cita-cita umurnya menjadi Sang Buddha dari manusia biasa karena mempraktikkan kebajikan seperti kita. Demikian juga kita kalau mau terinspirasi seperti beliau juga bisa mencapai apapun yang diharapkan, yang luhur, yang baik berdasarkan cita-citanya berdasarkan kebajikan yang diperhatikan. Semoga semuanya berbahagia, semoga luhur, semoga kita berbahagia. Sabi sata bawantu sekirana. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan pada pimpinan beliau. Saya akan memimpin dengan Okasa Wadami Bante. Pateno jatah brahma udandi ayuwano sukha pala.
sadu, sadu. Kita bersikap menjadi ya, setelah kita banyak melakukan kebaikan, mari kita limpahkan jasa kebaikan kepada seluruh keluarga dan para leluhur yang telah meninggal dengan membacakan Patidana halaman 122. Dharma yang patidana karo masih Punya sedani katasa Nani katani me Tetan jabagino Ontu satananta pamanaka Ye piya gunawantaca Maya mada pita dayo Ditamika pyaditawa Animaja tawirino Satatitan tilokasi Madatuyanika Padekadatuokara Satarata Bawa-bawi Nyatanye Patidanami Hanumada Kute saya Yeti mana pajananti Dewa Tesam Niwedayu Maya Dinana Punyana Hanumadana Ekuna Sade Sata Sadawantu Amera Sukadivino Kema Padang Japawantu Tesasa Si Jatang Subhan. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, Di tiga alam tempat jadi kelahiran terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan yang mengembara di alam besar dan amat kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita, bagi mereka yang tidak mengetahui semoga Dewa memberitahukannya berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup puja bakti ini dengan membaca
Arahang sama sambuddho bhagawan Buddhang bhagawantam abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah selesai. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan kebajikan dalam perdana makan. Untuk besok pagi ada dana makan, besok siang tidak ada dana makan. Tapi hari Selasa sampai hari Kamis ada dana makan pagi dan siang. Dipersilakan kepada umat untuk sama-sama melakukan kebajikan. Makan pagi aja. Pada umat yang ada mau ikut ke Citera, kita kan udah siapin ya satu tempat. Nanti jam 1:30 ya berangkat ya. Sini dua ya. Ya. Sama Jawa. Oh, di Depok. Sama Jawa Depok. Pemain motor. Mari kita duduk. Iya, mampir ke sini. Iya. Menyadari jiwaku yang lemah ini untuk memberi kehangatan di Hari itu pada tempat batu bawah. Jadi koloninya di sana hati kan selalu memberi melindungi jiwa ini agar selalu berseri kasih dan abadi kan ku simpan di dalam hati kebaikan sangga